Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama The Science dengan saya Mutiara Amalia Fazila Raharjo. Pada podcast kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat dikenal oleh mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Langsung saja mungkin bergabung bersama kami. Halo Kak Muti. Halo Kak Zahra. Sepertinya ada yang baru nih di IKOR, ada podcast. Iya, betul. Juga. Ini untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa di IKOR itu ada apa aja sih gitu loh Kak. Oh, jadi tujuannya untuk memberikan informasi dan berita-berita terhot Iya, ya Kak betul, ya? hot sekali. Hot news. Hot news. Hot news ya Oke. betul. Mungkin tanya kabar dulu kali ya teman-teman. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, mulai semester 6 nih ya Iya. Kak. Dan mulai merasakan bener-bener kuliah karena sebelumnya itu online Kak. Betul, dari nggak- semester 1 ya iya, online. Dari semester 1 bener-bener online, jadi nggak ketemu sama teman-teman, nggak tahu gimana dosennya, hanya menatap Ellen aja. Menatap Elena. Iya, betul. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, kan barangkali dari teman-teman fakultas lain atau univ lain pengen mengenal lebih dalam nih sama Kak Zahra. Oke, jadi namaku Zahra Citra Vanita, aku dari Ilmu Keolahragaan dan semester 6 mau lulus ya, ini berarti ya. Oke. Udah mahasiswa semester akhir-akhir nih. Iya. Semoga lulusnya cepat waktu. Iya, amin. Amin. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu kenapa sih Kak Zahra itu memilih IKOR dan IKOR UNES gitu. Oke. Awal-awal sih aku pengennya ke teknik ya. Oh, ke teknik. teknik dan ternyata gagal semua yang tak coba. Dan akhirnya aku cuman mikir gini, aku kan bakatnya cuman di olahraga, kenapa aku nggak nyoba olahraga gitu loh. Sedangkan di UNES itu ada ilmu keolahragaan yang berbasis IPA. Iya, Dan aku betul. juga dari IPA gitu kan, jadi aku nyoba IPA dan akhirnya keterimalah di sini. Tapi gimana perasaannya keterima di UNES gitu? Apakah ya gimana dijelaskan? Oke, awalnya itu kaget dan kayaknya nggak mau ambil gitu loh. Karena waktu lulus SMA itu aku pengennya ke Soshum, lebih tepatnya di hubungan internasional. Itu aku bener-bener pengen ke sana, tapi aku sadar diri lah aku dari IPA dan kayaknya kalau mau lintas jurusan kan agak Berat, susah gitu dan waktunya mepet, jadi ya udahlah ambil aja, siapa tahu tahun depan mau nyoba lagi. Tapi karena apa ya, udah nggak mau ribet-ribet lagi kali ya, ya udahlah di IKOR aja gitu. Berarti menikmati yang di IKOR aja nih. Iya benar, menikmati karena kalau aku ulas dari kurikulum yang aku punya itu sangat menarik. Sangat menarik, apalagi mengenai sejarah olahraga Oh, iya. dan mata kuliah lainnya. Mata kuliah lainnya. Siap. Betul. Tapi apa sudah menemukan apa yang dicari? Maksud tujuan kan awalnya pengennya linjur tuh, terus akhirnya berada di satu jalur di sains lagi. Apakah udah menemukan tujuannya gitu yang dicari? Udah. Aku menemuin itu waktu semester 4 sebenarnya. Di semester 4 aku dapat mata kuliah jurnalistik sama komunikasi olahraga, di mana itu sangat bergantung pada public speaking ya, dan aku pengen ke dunia situ gitu loh. Dan ternyata olahraga itu nggak melulu soal olahraga, tapi gerak-gerak. iya, semua aspek itu masuk dalam olahraga ternyata gitu. Iya, betul. Pandangan kamu nih setelah di UNES udah di semester 6, pandangannya gimana sih? Pandangannya aku pengennya lanjutin studi dan mengembangkan apa ya, experience, nggak mengembangkan experience sih, tapi pengen nyoba experience baru, pengen keluar dulu, kemana-mana dulu, dan akhirnya aku pengen yaitu mengembangkan olahraga tapi secara diplomatik. Wah, keren sekali, mulia sekali tujuannya ini. Jadi malu. Nah, pengalaman berkesan selama di kuliah di UNES dari semester 1 sampai semester 6 ini, apa sih yang paling berkesan banget gitu?
paling berkesan itu yang pertama aku nemuin teman-teman dulu, di mana aku itu mendapatkan peminatan fitness and health. Dan selanjutnya di semester 4 kalau nggak salah, semester 3-4 kalau nggak salah, aku jadi mahasiswa terpilih untuk jurusan untuk mengikuti akreditasi internasional di sana. Dan aku merasakan bisa berkontribusi lah, kasarannya gitu, berkontribusi di jurusan tersebut, sehingga akhirnya kita lolos kan di akreditasi internasional. Terima kasih untuk Kak Zahra. Nah, bahas-bahas tentang semester 6 ya. Sebelumnya kan saat liburan semester 5 tuh ada KKL. Betul, Angkatan KKL. 20. Iya, betul. Ya, nah, di mana KKL ini di angkatan 20 ini tujuannya kan ke Surabaya, Bali. Iya, betul. Di mana di Surabaya ada di Lakesla dan UNESA. Dan di Balinya kita rafting terus kegiatan lain. Nah, Kak Zahra ini beda sendiri ya dari teman-teman angkatan 20 nih. Jadi Kak Zahra ini KKL-nya di mana, Kak? Di Swiss Prancis. Wah, keren sekali. Aku bisa loh bahasa Prancis dikit. Mbak, gimana nih? Kuku. Bonjour. Zahra. Apa tuh artinya, Kak? Halo, nama aku Zahra. Wih, keren. Bonjour. Ngeri. Je veux Kita croissant. kita biasanya ngomongnya croissant. Croissant. Sama bonjour. Bonjour. Ternyata Kalau di sana, beda ya ya, logat. beda banget. Dan di sana tuh orang kenal nggak kenal tuh bonjour, bonjour gitu. Wow. Jadi kayak aku rasanya tuh malah ramahan di sana gitu. Oh iya. Kalau di sini kan alah apa sih. Tapi kalau di sana udah eye contact itu mereka langsung bonjour, bonjour. Ternyata ada yang lebih apa ya namanya, santun lagi. Iya, betul. Dan itu aku ngadepinnya sama orang-orang tua gitu. Kayak aku nggak bisa jawab kan waktu itu, aku jadi cuman gini. Terus dimarahin kalau ada orang yang ngomong bonjour tuh ya kamu harusnya jawab bonjour. Di sini kan biasanya cuma gitu ya, anggutin kepala gitu kan, udah gini. gini gitu. Nah, kembali lagi ke KKL nih. Kenapa sih Kak Zahra milih KKL-nya di Swiss, nggak bareng sama teman-teman lain gitu? Oke, sebenarnya tuh aku pengennya ikut KKL sama teman-teman karena apa namanya bareng-bareng gitu kan, dan satu angkatan. Tapi dari semester 5 kan itu woro-woronya tentang KKL, kok nggak ditindaklanjuti gitu loh. Jadinya aku ambil keputusan aku mau liburan ke Swiss Prancis aja. Tapi setelah aku membuat visa, semuanya sudah tak siapin, tiba-tiba ada pengumuman KKL di mana tanggalnya itu tepat pas aku masih di sana gitu loh. Jadi aku minta izin ke jurusan dan alhamdulillahnya aku dikasih ACC, udah dikasih apa namanya surat izin dari fakultas juga, dan akhirnya bisa aku ke sana. Tapi awalnya gimana sih, Kak? Maksudnya kok bisa diizinkan gitu oleh jurusan? Step-stepnya itu apa aja? Barangkali ada teman-teman yang pengen KKL di luar juga nih. Oke, awalnya waktu itu ada pertemuan kan, semua mahasiswa di dekanat lantai 3. Betul. Dan waktu itu aku sempat bertanya di forum apakah boleh jika saya sendirian gitu. Tapi pada saat di forum itu jawabannya KKL kok sendirian, berarti kan itu nggak boleh gitu kan. Tapi aku nggak menyerah ya kan, aku tetap menuju ke kepala jurusan waktu itu dan minta izin karena memang waktunya itu bersamaan. Jadi aku nggak bisa nggak bisa bareng gitu loh. Ya jadi aku minta izin lagi kepada pendamping Hima waktu itu juga sama ketua jurusan, dan akhirnya boleh dengan persyaratannya itu aku melampirkan surat pengajuan KKL sendiri, kemudian disertai dengan bukti-bukti seperti tiket berangkat dan tiket pulang, kemudian ada visanya juga, dan itinerary, kemudian ada juga itu asuransi perjalanan gitu, sehingga akhirnya di ACC sama ketua jurusan dan sama fakultas gitu. Wah, perjalanannya lumayan rumit ya teman-teman, tapi kalau teman-teman pengen nih bisa nih mengikuti jejak Kak Zahra. Iya, karena waktu itu cuman ada waktu tuh 2 minggu Kak, 2 minggu, dan
tak beresin semua lah, pokoknya ngebut gitu. Yang penting aku bisa berangkat di sana, karena kalau aku KKL-nya 2 kali kan ya boros gitu kan ya Kak. Betul. Terus apa aja nih yang didapat selama KKL di sana? Oke, tak jelasin dulu itinerary-nya ya. Iya. Di sana aku mengunjungi beberapa museum mengenai olahraga, kemudian melihat beberapa pertandingan di Swiss juga, dan luar biasa dari teknologi, perkembangan olahraganya di sana. Dan yang paling aku sorot itu mengenai sarana dan prasarana sih Kak. Oh iya, itu terlihat berbeda sekali berbeda sekali. Jadi waktu di Prancis itu aku mengunjungi PSG, how to say it, Paris Saint-Germain. Mantap sih. Nah, aku mengunjungi di situ, ternyata di stadion itu tuh diberikan stadium tour. Jadi kita bisa melihat dan masuk ke lapangannya, bahkan masuk tapi terdapat pagar gitu. Nah, di sana itu kita harus membayar sekitar 400 ribuan gitulah untuk tiket masuk stadion tournya. Kemudian lanjut lagi aku mengunjungi FIFA Museum. Selain FIFA Museum ada Olympic Museum, dan untuk pertandingannya sendiri aku melihat ice hockey match. Wah, banyak juga ya Kak? Iya, banyak. Selain itu apakah ada kunjungan ke universitas gitu? Oh iya, ada. Aku mengunjungi Universitas of Lausanne, UNIL di sana menyebutnya. Di sana juga ada jurusan olahraga di mana itu lapangannya gede-gede banget Kak. Wow. Aku jadi kayak impress banget. Ini luar biasa, maksudnya lapangan bola ada sendiri, volley beach ada sendiri, kemudian ada rugby, tenis tuh banyak banget. Dan di pinggiran itu ada danau, di mana orang-orang yang pengen renang itu bisa langsung renang gitu Kak. Wah, seru banget ya. Iya, benar. Terus ini apa pengalaman yang berkesan lagi nih selama bukan liburan ya, itu KKL. KKL liburan say. KKL selama KKL di sana. Iya. Yang paling mengena gitulah. Yang paling mengena di sana itu waktu di universitasnya. Di universitas, selain tempatnya bagus, itu mereka itu ini Kak, belajar terus Kak, karena beberapa meter dari universitas jurusan olahraga itu ada namanya learning center. Learning center di sana itu ada perpustakaan dan full people Kak. Di sana itu sampai di perpustakaan kan pasti ada meja dan kursi kan. Itu semua penuh, sampai mereka itu belajar di lantai-lantai gitu. Tapi di lantainya itu mereka disediain bantal yang gede, itu namanya yang buat duduk itu. Iya, yang buat duduk. Namanya apa ya? Lupa. Big Ben. Oh iya. Salah. Ya, itu ya. Big Bench. Nah, itu sampai penuh, dan pas aku di situ tuh bodohnya nggak bawa buku apa-apa. Biasanya pergi bawa buku kan nggak. Aku nggak bawa buku sama sekali, terus akhirnya daripada di sini bengong kan, aku udah cabut aja dah. Yang penting udah ngeliatin suasana di sana tuh. Tapi nggak pas di perpus tuh nggak nyoba-nyoba nyari buku-buku? Nyari kan, tapi apa tuh yang ditemuin tuh? Kan bahasanya Prancis, paham ya kan. Di sana bukunya itu lebih ke scientist, jadi aku nggak pegang-pegang buku di sana, nggak kayak perpustakaan umum gitu Kak. Mungkin apa yang kamu pengen terapin gitu dari setelah KKL di sana, terus kamu kembali lagi ke UNES? Aku pengennya mahasiswa itu lebih melek buku ya, maksudnya mereka literasi. Iya, melek literasi, karena kalau enggak dari membaca itu pengetahuannya dari apa lagi gitu loh. Iya, benar. Ya selain bisa melihat, mendengar, tapi kalau kita membaca itu kayak lebih real gitu, kita bisa paham permasalahan apa gitu. Aku pengennya teman-teman semua lebih suka membaca. Iya, betul sih teman-teman. Kita harus memulai membudayakan membaca dari sekarang. Benar-benar. Karena pas aku mulai kelas offline tak pikir itu kuliah itu yang orang-orangnya tuh bawa buku banyak, laptop ya kan. Kalau laptop
banyak Iya, ya. banyak. Tapi kalau yang bawa buku tuh kok jarang sekali. Entah buku apapun itu, kayak novel, buku apa ilmiah atau sejarah atau yang lain-lain, tapi kok enggak gitu. Padahal aku udah semangat kuliah waktu itu bawa buku biar kita bisa sharing tentang buku yang kita baca gitu loh, Kak. Ternyata enggak. Iya, aduh. Ayo teman-teman, kita harus mulai Membaca buku. membudayakan membaca buku. Iya. Nah, terus untuk apa ya namanya? Harapan kedepannya gitu. Sebentar, Kak Zahra ini kepengen lanjut studi di luar negeri kan? Iya. Maksudnya Insyaallah. di mana tuh, Kak? Aku pengennya di bagian Eropa Barat. Kenapa tuh? Kenapa di Eropa Barat? Kan padahal sport science kan biasanya ke Taipei gitu kan ya. Cina kan. Oke, jadi waktu itu aku di namanya itu kita menyebutnya lokal. Di Switzerland itu setiap desa pasti ada bunker. Bunker Ya, untuk bunker. Buat kalau perang gitu loh, Kak. mempersiapkan sejak Iya. dini. Ya, jadi ada bunker di mana ketemu banyak orang di sana karena nggak cuma di desa itu yang ngumpul di situ gitu loh, Iya. tapi banyak teman di situ. Dan aku ngobrol sama anak Universitas of Zurich. Dia belajar di sana dan kita sebenarnya sama-sama anak olahraga. Kita sama-sama anak olahraga dan apa namanya, ketika aku tanya so you were in sport study right, dia jawabnya oh enggak lagi. Terus aku tanya lah kenapa? Kan bagus olahraga di sini, katanya mau jadi guru. Kalau di sana itu universitas lebih ke guru gitu loh, Pendidikan. Iya, pendidikan. Kenapa? Kan bagus jadi guru gitu kan. Aku melewati beberapa tes di sana dan aku gagal gitu loh, dia bilangnya gitu, dan aku gagal, jadi aku ambil kesempatan lain lah daripada aku gagal terus di sana. Jadi kalau di sana itu bidang olahraga itu sangat eksklusif, Kak. Eksklusifnya itu mereka harus benar-benar mengetahui pengetahuan secara teknik, secara sejarah dan lain-lain gitu. Jadinya aku kayak wow, Tertarik. iya, dia cowok aja dan basicnya dia bener-bener olahraga, di mana dia main apa namanya ice skating, sepak bola dan lain-lain gitu, tapi kok malah nggak kuat gitu loh, nggak kuat. Terus apalagi aku gitu. Sebagai wanita ya, Sebagai- walaupun nggak ada sekarang nggak ada kesetaraan gender. Iya, nggak ada kesetaraan Nggak gender, ada. say. Apalagi aku cewek gitu yang notabene harusnya stigmanya lemah gitu Iya. kan, kok nggak ada gitu, kok nggak bisa dia. Terus akhirnya dia bilang aku sekarang pindah ke jurusan sejarah. Loh, emang bisa gitu kan? Aku bisa. Jadi di universitas di seluruh Switzerland itu mempunyai kesempatan 2 kali pindah jurusan. Tapi kalau dua-duanya gagal itu mereka nggak bisa kuliah lagi, di-banned sama semua universitas selama 5 tahun. Wah, ngeri juga. Iya, ngeri juga. Dan aku tanya lagi, terus kalau udah lulus gini mau study lagi kah? Iya, aku bakalan study S2. Dan aku pengen jadi profesor, ya bilangnya kita. Aku pengen jadi profesor karena untuk itu memberikan pendidikan yang baik, membantu teman-temannya, membantu yang kurang, begitu dia bilangnya. Jadi aku kayak wah, termotivasi lah. Masa kalah gitu, masa aku kalah. Keren-keren. Ya, jadinya pengen lanjut S2 di, lebih tepatnya di Switzerland. Dan aku pengennya ke public study. Fokusnya ke situ. Iya, karena selain olahraga kan olahraga butuh disosialisasikan juga. Betul. Sosialisasinya itu bukan dalam bentuk oh ini olahraga ini harus dilakukan seperti ini demi kesehatan ini, enggak, tapi aku pengennya sosialisasi olahraga yang terus berlanjut gitu loh. Jadi kita mempraktekkan langsung secara berkala. Wah, keren banget. Terus nantinya nih setelah semuanya terlewati, apakah Kak Zahra pengen balik lagi ke sini untuk menerapkannya di Indonesia? Tentunya balik ke sini. Keren. Karena di sana cuma mengambil ilmu ya. Kamu kenapa kreatif senyum-senyum? Kreatifnya senyum-senyum. Enggak bahasa dulu memang. Boleh. Wah, untuk akhir nih mungkin ada
apa ya namanya, sepatah dua patah kata untuk mahasiswa IKOR UNES atau mahasiswa UNES globalnya. Untuk mahasiswa ilmu keolahragaan, aku pengennya tuh, nggak pengennya ya, harapannya kalian bener-bener nggak salah jurusan kok, karena setelah saya kesana kemari lah gitu kasarannya, olahraga itu sangat dibutuhkan, apalagi di bidang sport industry. Karena aku lihat waktu di museum Olimpik dan museum FIFA, itu kan FIFA kan terbentuknya di Prancis gitu. Iya. Tapi kenapa di Swiss? Karena aku pertanyaannya gitu. Kemudian museum Olimpik kan lebih sangat berhubungannya itu sama Greece kan, sama Athens, sama Greek gitu kan. Tapi kok kenapa ada di Swiss? Ternyata olahraga itu sangat menarik perhatian orang-orang. Dan waktu di museum Olimpik, aku ketemu sama rombongan orang-orang yang dari apa namanya, logatnya itu dari Amerika. Terus benar-benar bisa menarik ke senikah untuk mengunjungi museum inikah, di mana itu sangat membantu perekonomian juga. Karena selain apa namanya, ke situ mereka kan pastinya juga membeli tiket, dan di sana pasti disediakan merchandise ala mereka. Jadi sangat membantu, dan aku lihat di sekitaran Semarang belum ada ya museum. Iya betul. Olahraga dan apa namanya yang ada itu stadion, sport center. Belum ada mengenai sejarah gitu, karena sejarah itu sangat penting. Jadi teman-teman juga harapan saya belajar mengenai sejarah, jadi kita tahu bagaimana kita terbentuk, olahraga terbentuk, bagaimana asalnya. Tapi aku yakin sejarah itu enggak mutlak, karena banyak tahun-tahunnya. Jadi kita belajar untuk mengetahui pengetahuan kah atau pengen apa, tapi itu pastinya sangat bermanfaat untuk pengetahuan kita. Jadi kalau ditanya anak olahraga kan ya bisa jawab gitu, tahu sejarah olahraga di mana, bla 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 bla, awal terbentuk gitu. Ya, semoga itu bisa terrealisasikan ya. Ya, betul. Oke, mungkin cukup sekian saja perbincangan pada pagi ya, ini masih pagi hari ini. Saya Mutiara Amalia Fazila Raharjo dan Zahra Citra Vanita pamit undur diri. Dadah. Oh ya, sebelumnya sebelum ditutup nih, jadi hari ini tuh ada yang ulang tahun, tanggal 17 Februari. Yang ulang tahun nih adalah narasumber kita. Sebelumnya kita buka dulu nih, aku ada sesuatu untuk apa nih? Tapi ini tidak ini. Wow, makasih sekali. Iya, aduh, selamat ulang tahun. Makasih banyak, Kak. Wah, terharu lah aku. Selamat ulang tahun, dadah.